Oke, di sini baru dua yang masuk ya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Nanti teman-teman yang lain biar menyusul. Oke, kemarin kita udah belajar soal apa? Nasalization ya. Terus udah belajar huruf vokal, vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar, konsonan rangkap, nasalization, cara baca, dan sebagainya. Nah, eh, pada kelas kali ini kita akan belajar soal aturan bacing. Teman-teman sudah kelihatan ya apa yang lagi ku share screen? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal aturan bacing, kemarin kan sudah pernah dijelaskan bahwa kalau ada beberapa huruf konsonan itu ketika dia berada di depan atau ketika berada di atas itu dibacanya apa, kalau ketika dia berada di bawah dibacanya apa. Nah, ada beberapa aturan bacing yang teman-teman eh, perlu tahu. Dan ini pengaruh juga terhadap cara bacanya. Meskipun cara bacanya seperti itu harus ditulis seperti yang seharusnya ya. Nah, misalnya di sini, jika bacin bertemu dengan huruf vokal, maka bacin tersebut pengucapannya mengikuti suku kata berikutnya. Maksudnya gimana? Misalnya di sini ada moko, M-O-K sama O. Nah, nanti dibacanya si kiep di bawahnya ini, C, si kieu di bawah ini itu tuh bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan ya. Jadi mogo, mogo, mokku, malgo, mogo. Nah, mogo itu artinya makan. Kata dasarnya mokta. Kemudian, nah ini juga sama ya. Ada jal, J-A-L, jal, it, sama o. Nah, di sini kan ketemunya sama si Iyang ini ya. Ketemu sama si Iyang, ketemu sama Iyang lagi. Nah, si huruf di depannya itu bisa dinaikkan. Ini juga bisa dinaikkan. Jadinya chariso, chariso, chariso. Oke. Kemudian selanjutnya chip e, chip e, ini artinya di atau ke ya teman-teman. Di atau ke. Kenapa tadi keluar tiba-tiba? Hmm, udah kelihatan. Nah, si di sini itu artinya di atau ke. Jadi misalnya di sini jeep E, jeep itu rumah, berarti di rumah. Kalau misalnya nanti tulisannya jeep kada, kada di sini.
itu artinya pergi. Jadi kalau itu diikuti dengan kata kerja pergerakan, itu bisa diartikan nanti ke. Kok nggak kelihatan ya? Begitu. Nah, jibe, jib kada, itu nanti ketika dibaca jibe. Ya, biep di bawah ini bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan. Jadi jibe. Tapi ketika ditulis harus jib sama e. Seperti itu. Selanjutnya, ini sebenarnya konsepnya sama saja. Bajim rangkap, bajim, bajim rangkap di bawah. Memang ada banyak kosakata di Korea yang bajimnya di bawah itu ada dua kata, dua huruf. Nah, contohnya ini, opso, opso, opso. Kan ini ada biep sama shiot. Ada biep sama shiot kan. Ini ada biep sama shiot. Nah, biepnya tetap, so-nya, S-nya, shiotnya itu dinaikkan. Jadi, opso, opso. Oh, background gitu. Teman-teman, aku tadi kepental atau gimana? Atau lanjut terus? Halo? Adakah yang bisa jawab saya? Tadi kepental atau aku tetap di dalam Zoom? Oke lah. Internet connection is unstable. Bentar ya, teman-teman. Kayaknya WiFi itu nggak bermasalah. Atau aku izin off cam ya, supaya nggak keputus-putus lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi, ketika di bawah itu ada dua konsonan hurufnya, ada dua huruf konsonan. Yang satu biarkan tetap di bawah, yang satu dinaikkan. Kalau kalau posisinya itu adalah huruf vokal yang berdiri sendirian ya. Nah, misalnya opso di sini jadinya op sama so, opso. Bukan op o, tapi opso. Kemudian selanjutnya anja yang di depan tetap dibaca an, j j di bawah itu bisa dinaikkan. Jadi anja, anjeseyo. Anja itu duduk. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar anjeseo itu berarti dipersilakan untuk duduk. Kemudian ilkoyo, ilko ini dari kata dasar apa? Ilta. Ilta itu artinya membaca. Nah, ilkoyo ini ilta ditambah partikel oyo. Ilkoyo. Nah, ini kan si il ketemu dengan huruf vokal o. Nah, si ilk ini tetap saja dibacanya il, k di bawahnya dia, k di bawahnya sini itu dinaikkan. Jadi ilkoyo. Aman?
Nah, ini akan harusnya tonton sering denger ya. Coh a, coh a, coh a, coh a itu suka. Nah, mana, coh a, siro itu ada huruf H-nya di bawah. Nah, ketika H ketemu dengan huruf vokal yang berdiri sendiri seperti A atau O ini, hanya itu tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. Kayak hilang saja. Misalnya mana, man. Jadi bukan man A tapi mana. Mana itu banyak, manta banyak. Nah, kemudian coh A, coh A. Itu nanti dibacanya coa, coa. Nanol, nanol coae. Bukan nanol coae, tapi nanol coae. Nan itu saya, aku, nol kamu, coae menyukai. Jadi saya suka kamu gitu. Jadi bukan nanol coa, tapi nanol coa. Selanjutnya, siro, sil ada suku kata di depan itu adalah 4 huruf S, I, L, dan H. Kemudian diikuti dengan O. Nah, hanya tadi ketika ketemu huruf vokal yang berdiri sendiri seperti ini, hanya dihilangkan atau tidak terbaca gitu. Jadi siro, siro, tidak mau atau eh, siro itu lebih ke tidak suka ya, tidak suka. Kemarin sempat dengar sound yang lumayan terkenal, popo siro ya gitu. Kan bukan sil oyo gitu, tapi siro, 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 siro ya. Ikut halnya, jika huruf konsonan kiet, jiket, diet, ciet berada sebelum ataupun sesudah huruf konsonan H, sebelum ataupun sesudah, maka huruf konsonan H itu dihilangkan. Dan huruf konsonan tadi dibaca double-nya. Bukan double-nya sih, dibaca yang bold-nya. Agak ada penekanan. Nah, tadi mana, mana itu kata dasarnya ini, manta. Jadi jangan bingung ya. Kok ini ada mana, ini ada manta. Gitu. Manta itu kata dasarnya. Ana ini sudah ada imbuhan. Nah, manta, manta ketika dibacanya nanti hanya hitnya itu nanti jadi tidak bersuara, tidak terbaca. Nah, digitnya D-nya di sini jadi TH, jadi manta, manta, noh, ko, noh, ko, jadi noh, ko, noh, ko. Noh ko itu meletakkan atau menaruh barang. Cap hida, cap hida, nanti bukan dibacanya cap hida, tapi cap hida, cap hida, tertangkap. Oke, terus huruf konsonan nian dan riel jika saling bertemu, maka nian dibaca riel. Jadi double. Tan, leong, tal, yong, tal, yong. Bukan dibacanya tan yong, tapi tal, yong. Kemudian, kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, solnal. Solnal, solnal ini adalah salah satu
tahun baru, tahun baru, salah satu hari besar yang dirayakan di Korea. Jadi hari besar di Korea itu ada dua, teman-teman. Ada Solal sama Chuseok, hari raya panen sama tahun baru. Nah, Solal itu apakah sama dengan tahun baru tanggal 1 Januari itu? Tidak ya, tahun baru Solal itu tahun baru Cina, tahun baru Imlek. Nah, di Korea biasanya pas Solal sama Chuseok itu akan ada tradisi pulang kampung, ya mirip sama di Indonesia kalau ada lebaran atau libur panjang, beberapa perantau atau banyak perantau itu akan pulang ke kampung halamannya, ketemu sama orang tua dan sebagainya. Nah, hmm, di sini Solnal, Solnal itu kenapa aku putus-putus terus ya hariku. Aku tadi sampai mana coba? Solnal. Solnal itu dibacanya bukan Solnal, tapi kan ini real ketemu nian ya. Jadinya double real nanti. Solal. Solal. Nah, pas solal juga hmm, akan menerima angpau. Kalau di Indonesia pas Idul Fitri kan menerima fitrah. Nah, sama juga di Korea. Biasanya libur paling panjang itu di Korea 5 harian. 5 hari itu udah lumayan panjang. Nah, pas solal itu biasanya liburnya segitu. Kemudian Yon Rak kan real ini ya, real ini ketika berada di atas dia dibacanya R. Nah, tapi ketika ketemu kata ini Yonrak itu bukan dibacanya Yonrak tapi Yolak. Niannya di bawah ini jadi real. Jadi double real. Jadi double L. Yolak. Yolak itu menghubungi. Menghubungi dalam artian bisa lewat telepon, bisa lewat chat, bisa lewat email, dan sebagainya. 다음에 huruf konsonan nian, real, niem, dan iyang yang mati, jika bertemu dengan huruf konsonan apapun, maka huruf konsonan berikutnya dibaca ganda. Misalnya, tepi sungai, tepian sungai. Gangka, gangka, gangka. Nun saram itu manusia salju. Nun itu, nun itu bisa diartikan dua ya. Bisa mata, bisa salju. Nah, kalau konteksnya nun saram, itu bukan mata orang, tapi eh, manusia salju atau orang dari salju. Nah, nanti saramnya itu akan dibaca eh, double, non saram. Onda, onta, onda, jadinya onta. Ini kata dasarnya. Ini walaupun onda itu bukan kata dasar ya. Kata dasarnya itu wait, udah, udah. Selanjutnya, jika huruf konsonan kiep, ciket, piep, siet, ciet yang nanti bertemu dengan salah satu huruf konsonan tersebut, double ya, atau bisa double atau salah satunya ini ketemu, bisa kiep ketemu ciket, bisa kiep ketemu piep, ciket ketemu ciet, piep ketemu siet gitu. Maka huruf depannya itu akan dibaca ganda. Soalnya hak, kyo, Hakyo itu nanti dibacanya Hakyo. Hakyo itu sekolah, Sik Tang, Sik
tang, nanti dibacanya siktang. Inilah kayaknya kenapa orang-orang tuh banyak yang bingung ini D itu sebenarnya dibacanya D apa T gitu kalau di depan gitu. Karena kan ada yang dibaca D, ada yang dibaca yang T. Nah ini eh, asal muasalnya kenapa bisa dibaca T. Karena dia ketemu dengan huruf konsonan ini. Nah, tok, ta, ro, tok, taro, nanti dibacanya jadi tok, paro. Paro, so 있어요. Berdiri lurus. Tetaplah berdiri lurus gitu. Tok, paro, tok, paro. Banyak ya. Selanjutnya, huruf konsonan biak. Hmm, ketemu konsonan H, jadinya biaknya nanti dibacanya TH. T, T. Misalnya, Japhida, Japhida, nanti dibacanya Japhi. Oh, kok ini Jipida? Japida, tertangkap. Terus, tap, tap, he, nanti dibacanya tap, tape, tap, tape, tap, tape. Beda ya, tap, tape, tap, tape. Oke, itu tap, tape itu eh, selain tidak bersabar itu bisa kayak sesek gitu, frustasi, rasa-rasa nggak enak, nggak nyaman, nah itu tetap. Terus tetaphe, tetaphe, jadi tetappada itu menjawab. Nah ini dibacanya tetaphe, tetaphe bukan tetaphe tapi tetaphe. Oke. Terus konsonan jiget dan siget yang mati dibaca patalisasi pengucapan dengan cara mendekatkan lidah ke langit-langit jika bertemu huruf I. Konsonan jiget dibaca C, terus konsonan TH ini C dibacanya C. Inilah kenapa ini kat kat I itu bukan dibacanya kat I, kati, tapi kaci. Kaci itu bersama-sama. 친구랑 같이 놀아요. 친구랑 같이 놀아요. 친구, teman, 같이 bersama, 놀아요, 놀아요, bermain. Jadi bermain bersama teman. Kemudian, 볕, 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 Nah, nanti itu dibacanya 볕이, 볕이, sinar matahari. Kemudian siapa di sini anak pertama? Mat i, nanti dibacanya ini kan jiget ketemu i ya. Nanti jiget dibaca j ketika ketemu i. Jadi maji. Oke, terus ini sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas ya. Ketika bieb atau ph ketemu dengan nian atau mian nanti dibacanya m. Kayak kamsahamnida, kamsahamnida jadinya kamsahamnida. Sipman won, sipman sip itu sip ini 10, man itu 10.000, won itu mata uang Korea. Jadi 10 dan 10 10 dan 10 dan 10.000 jadinya ditambah 100.000. Jadinya sipman won. Sipman won dibacanya simma won. Up mori, up ini depan, mori
Mori ini bisa diartikan dua. Mori itu bisa diartikan rambut, lah lah, bisa diartikan rambut atau bisa diartikan kepala. Misalnya, hmm, 머리 자르다. 머리 자르다. 자르다. 머리 di sini kan bisa rambut, bisa rambut atau kepala. Nah, jaruda di situ, jaruda ini itu artinya memotong. Nah, kalau konteksnya gini gimana artinya jadinya? Apakah kan mori itu bisa dua arti kan tadi, bisa rambut, bisa kepala. Nah, kalau konteksnya mori jaruda, jaruda memotong. Apakah itu memotong kepala? Enggak ya. Jadi eh, itu diartikan memotong rambut, bukan memotong kepala. Jadi dalam bahasa Korea itu banyak kata-kata yang artinya beda banget, tapi huruf dan pengucapannya itu sama. Jadi untuk mengartikannya teman-teman harus pahami konteksnya ya. Kayak misalnya Mori Jaruda kan nggak mungkin memotong kepala. Oh, berarti misalnya kita ke Myeongsil, kita ke salon. Oh, Mori 잘라주세요. Tolong potong rambut saya, bukan tolong potong kepala saya. Kayak gitu. Nah, di sini up up itu artinya depan, ya. Depan Mori tadi rambut. Jadi up Mori itu nanti akan dibacanya secara natural itu Amori. Rambut depan atau poni. Seperti itu. Ini juga kemarin sudah pernah kita bahas. Jika tiket siet, sang siot, siet, siet, hiet. Ini semua ketika berada di bawah dibaca T. Jika bertemu dengan konsonan yin atau miem, maka akan dibaca konsonan N. Jadi it, nen, nanti ketika natural dibacanya inen. Inen itu it, dari kata dasar ita, itu ada. Terus, mal, mal, nanti jadinya mal, kosakata atau kata. 찾는데, jadinya 찾는데, mencari, 찾다, mencari. 그리고 다음에 huruf konsonan kieu, ka, nien, m yang mati bertemu dengan salah satu huruf konsonan tersebut, berarti mereka sendiri, itu dibaca dengan konsonan eng. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya, hari Selasa kemarin. Misalnya kukmul itu kuah sayur. Jadi dibacanya bukan kukmul, tapi ini kan kieknya ketemu dengan miam. Jadinya kungmul. Kamki itu pilek atau flu. Nanti dibacanya kangki. Jamka, miam ketemu kiek, jadinya jangka, ngunci. Itu komanda. 그리고 다음에 huruf vokal atau huruf vokal ya, yo, yu, ye, ye. Jika terletak setelah konsonan kiek, maka huruf atau konsonan kiek itu dibacanya bek, yol, ke. Misalnya di sini bek, yol, ke. Bek itu 100, yol itu 10. Nah, tadi katanya sheet itu 10. Kenapa di sini yol juga 10 gitu. Jadi di dalam bahasa Korea, eh, bahasa Korea itu menggunakan dua jenis angka ya.
Yang pertama itu adalah angka Korea asli. Itu Hana du Set-net. Kalau misalnya teman-teman sering dengar orang Korea mau foto Hana du Set, nah itu pakai angka Korea. Hana du Set-net, Dasop, Yosop, Yokop, Yodop, Ahop, Yol. Nah, si Yol di sini itu tuh angka Korea. Sedangkan angka kedua itu adalah angka Cina atau Sino Korea. Jadi angka yang merupakan hasil dari resapan bahasa Mandarin. Itu ada il, i, samsa, ohyuk, cil, pal, ku, ship. Makanya tadi yang mana sip. Ini diartikan 10. Karena untuk mata uang nanti kita pakainya angka Cina, angka Sino Korea. Kemudian kalau ini kan untuk satuan. G itu kan satuan buah ya, buah, berapa pieces gitu. Nah, itu nanti pakainya angka Korea. Oke, itu. 다음에 대곡역, 대곡역, 대곡 itu nama daerah, yok di sini stasiun ya, stasiun. Nah, nanti dibacanya itu bukan Daekokyok tapi Daegongyeok, stasiun Daegok. Nah, di sini ketemu si eng, si iyeng atau huruf vokal u, nanti si biemnya akan jadi miem, akan dibaca m, dibaca ya, tapi tulisnya nanti tetap seperti ini. Sip, bukan sip yuk, tapi sim yuk. 16. Nah, di sini sim ini pakai angka apa tadi? Angka Cina. Angka Cina atau Sino Korea. 그리고 다음에 aturan khusus untuk gaji real. Nah, gaji real, oh, ini sebenarnya bukan aturan khusus, tapi nanti namanya itu adalah real bull Q real, huruf real, bull itu tidak, Q-cik itu aturan. Jadi alih-alih diartikan aturan khusus, malah ini artinya itu real yang tidak beraturan. Nah, real itu akan hilang aturannya real ketika ditambah atau ketemunya nian, biep, siet atau nah realnya itu akan hilang. Misalnya salda ini artinya tinggal atau hidup ya, salda. Nah, nende ini tuh salah satu partikel imbuhan. Nah, di dalam bahasa Korea, ketika kita mau memberikan imbuhan kepada kata kerja atau kata sifat, si da ini akan dihapus dulu sebelum ditempel. Nah, salda ketika da-nya dihapus kan dikasih sal. Terus lalu baru ditambah partikel atau imbuhan yang kita pengen. Nah, kebetulan di sini nende. Nende, nende itu bisa diartikan tetapi. Nah, ketika danya sudah dihilangkan, ini ada nende, nah itu bisa langsung ditempel. Jadi harusnya sal nende. Karena ini real yang tidak beraturan, jadinya realnya hilang. Jadi sal nende. Sal nende. Terus, mandelda. Mandelda ini artinya membuat. Mandelda, nah di sini hanya
danya dihapus kalau mau ditambah partikel lain. Di sini mau ditambah partikel biopnida. Biopnida. Biopnida itu adalah salah satu partikel akhiran yang fungsinya itu untuk kalimat yang formal. 감사합니다, 고맙습니다, 미안합니다, 죄송합니다 itu kan formal ya, formal. Kalau ada nida, 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 nida berarti itu kata-katanya formal. Nah, mandelda ketika hanya dihapuskan bisa mandel. Nah, real di sini ketemu biep. Real ketemu biep. Nanti aturannya gimana? Real hilang ketika bertemu dengan biep. Nah, nanti jadi ditulisnya bukan mandel. Mandel biep nida, tapi mandem nida. Mandem nida. Nah, kemudian dalamnya semul. Semul itu 20. Itu angka dari angka Korea. Sal di sini, kalau salda tadi hidup atau tinggal, sal itu sebagai satuan artinya umur ya. Jadi semul 20 ditambah sal, kan real ketemu siot. Jadi realnya hilang semusal. Semusal ini berarti artinya apa? Umur 20. Begitu. Nah, sama ketika di bawahnya. Mandelda ini kan ditambah partikel emyon. Emyon ini artinya jika. Nah, mandelda ditambah emyon. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau kita mau tambahkan partikel imbuhan, grammar, segala macam, hanya itu harus hilangkan dulu. Nggak bisa dipakai. Karena salda, mandelda, apalagi kada, oda, itu semua kata kerja kata sifat itu pada dasarnya punya dada itu. Nah, ketika mau dipakai harus diolah dulu, nggak bisa langsung dipakai. Cara ngolahnya gimana? Yaitu step pertama adanya dihilangkan dulu, baru ditambah partikel yang kita mau tambah. Misalnya tadi kan di sini mandelda ditambahnya biopnida. Misalnya di sini mandelda kan ditambahnya biopnida, tapi di sini mandelda ditambahnya amnion. Bisa aja, bisa uh, seperlunya kita aja mau nambah partikel apa. Cuman ya itu tadi step pertama harus dan tidak boleh tidak itu adalah hanya dihilangkan dulu. Nah, ketika danya sudah hilang, sisakan mandel. Nah, tadi real ketika ketemu si nian ini, kok nian? Emyon, kan ini ketemu Nah, realnya itu hilang, si nya juga hilang. Jadi, mandemyon. Begitu. Tapi ini sepertinya masih akan lama sih untuk belajar. Karena ini semua kayak biornida, amnion, nende itu partikel-partikel imbuhan lagi gitu. Nanti kita akan belajar ya kalau ada waktu lain. Oke, segitu selesai. Sampai sini apakah ada teman-teman yang bingung, kurang mengerti, atau udah ngerti banget? Belum saya. Belumnya di mana? Bagian apa? Mungkin ini tuh seperti kita harus ngapalnya ya berarti ya. Jadi huruf vokalnya ini kalau ketemu ini akan hilang atau baca gitu ya. Dibaca Kalau yang ini, berbeda. kalau yang aturan khusus ini maksudnya. Ya, Sen. Kalau yang aturan khusus ini iya, harus diingat polanya. Pola pola Hafalan gitu apanya? ya. Karena kan ini namanya bulkyucik ya, bulkyucik. Bulkyucik itu tidak
aturan, tidak beraturan. Nah, berarti kalau ada yang tidak beraturan, berarti ada yang aturan, yang sesuai dengan kaidahnya. Namanya kyucik. Nah, oh kalau gitu apa aja kosakata yang masuk ke bul kyucik, kosakata apa yang masuk ke kyucik. Nah, itu tidak bisa sebenarnya itu tidak bisa langsung dijadiin ini loh, ini kosakata yang berkucik, ini kosakata yang cucik gitu. Karena memang itu nanti kalian akan terbiasa ketika banyak berlatih gitu. Kayak kayak misalnya ini salda jadi sanende, oh kenapa nggak jadi sanende? Oh ternyata karena berkucik itu termasuk berkucik kayak gitu. Nah, kosakatanya apa-apa aja itu harus banyak berlatih karena memang tidak ada daftar khususnya. Tapi kebanyakan Bulkyucik itu atau Bulkyucik itu untuk informasi aja ya teman-teman. Bulkyucik itu tidak hanya real ya. Jadi Bulkyucik nanti ada hit Bulkyucik, terus Bulkyucik, biep Bulkyucik, diget Bulkyucik, terus shit Bulkyucik dan lain sebagainya. Ada juga, Bulkyucik kayak gitu. Teman-teman sering dengar kata molayo nggak? Molayo. Molayo. Soalnya molayo, molayo. Molayo itu artinya tidak tahu ya. Nah, molayo itu kata dasarnya, kata eh, basicnya, itu adalah moreda. Jauh kan? Moreda, moreda kok jadi molayo gitu. Nah, itu karena step pertama danya dihilangkan. Danya dihilangkan kan sisa, di sini aja ya. Sisa more. Nah, more ini nanti akan ditambah partikel ayo. More ditambah ayo. Nah, re di sini ketika ketemu a itu nanti akan jadinya double double real. Double real kan pada dasarnya saat vokal rangkap itu tidak ada kan double real. Jadi nanti ditulisnya satu dimasuk ke mo, satu masuk ke la. Jadinya mo awalnya mo jadi mol, terus a awalnya sendirian jadi la, terus yo. Nah, sedangkan kalau dibaca kan harusnya mol rayo, tapi nanti dibacanya double L ini dibacanya L. Jadi nanti dibacanya mola. Yo, tidak tahu. Itu ya. Salah satu contoh pembuatan satu kata. Asal usulnya molayo itu asal usul dari mana? Nah, dari moreda. Moreda ditambah apa? Ditambah ayo. Kenapa more ditambah ayo jadi molayo bukan more ayo? Nah, karena tadi ada si rebujuci. Seperti itu. Bagaimana Kak Arul? Siap, Sen. Pelan-pelan ya, Sen. Oke. Kalau yang lain-lain kayak seperti kukmul dibaca kungmul, kamki dibaca kangki, terus itnen dibaca inen gitu. Memang memang ada aturannya seperti ini. Dibacanya harusnya seperti apa. Tapi teman-teman tidak usah diambil pusing banget ya. Selagi teman-teman belajarnya fun, belajarnya santai, terus juga banyak-banyakin nonton-nonton variety show kalau misalnya nggak suka drama atau dengerin podcast dan sebagainya, itu akan sangat membantu cara pengucapan dan sebagainya. Nah, itu akan sedikit demi sedikit mengasah telinga dan cara pengucapan atau barumnya teman-teman. Seperti itu. Yogi kasih 질문은 있을까요? Sampai sini ada pertanyaan tidak?
아니에요. 아니에요? 없으면, 우리 수업은 여기까지만 할 겁니다. 오늘은 숙제가 없어요. Hari ini tidak ada PR, teman-teman, karena ini materinya udah banyak ya. Jadi teman-teman pelajari saja materi ini. Mungkin kalau mau nyari materi-materi tambahan juga bisa di Google dan sebagainya. Kalau mau tanya juga boleh di grup aja. Seperti itu. Oke, oke. Kalau tidak ada, kelasnya kita akhiri sampai sini, teman-teman. Kalau misalnya sekarang, oh kayaknya aku sekarang lagi nggak ada pertanyaan gitu. Tapi tiba-tiba nanti setelah Zoom selesai ada pertanyaan, boleh ditanyakan saja di grup. Sebisa mungkin akan aku jawab gitu. Seperti itu. Oke, kalau ini pertemuan kita keempat ya, berarti minggu depan kita akan bertemu lagi. Kayaknya minggu depan kita akan coba-coba tulis dan bikin kalimat singkat ya. Oke, kalau tidak ada Oke, Sep. pertanyaan, oke, selamat malam. Terima kasih. Sayo. Thank you, Nanti Sep.